Amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi dia. Tuhan yang layak terima yang terbaik daripada kita. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Senang bisa beribadah minggu bersama-sama dengan Anda sekalian. Dan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya bawa ada video singkat mengenai profil daripada satelit terakhir yang kita rintis di regional Jawa Tengah dan DIY. Di dalam perjalanan kita menyelesaikan visi 2030-300. Dan kota satelit itu, kota itu adalah Purwokerto. Jadi kalau Anda mungkin asli Purwokerto atau punya keluarga atau punya kenalan di sana, bisa kontak kami supaya bisa bersama-sama dimuridkan juga di satelit kita yang paling baru di Purwokerto. Dan berikut profilnya supaya saya berharap semua kita bisa mendukung sehingga selesai rencana dan kehendak Tuhan lewat gereja kita. Kita akan saksikan klip yang satu ini. Kota Purwokerto adalah ibu kota dari Kabupaten Banyumas yang terletak di sebelah selatan Pulau Jawa dengan luas 38,58 km persegi dan jumlah penduduk 240.128 orang. Di kota ini telah berdiri satelit GMS yang dimulai dengan 1 CG yang beranggotakan 4 orang yang merindukan adanya gereja Mawar Sharon. Pemuritan terus-menerus dilakukan melalui Connect Group sehingga satelit ini bertumbuh secara kuantitas dan kualitas karena penyertaan Tuhan. Volunteer dilatih untuk melayani dan pemimpin dibangkitkan untuk memimpin CG. Banyak jemaat mengalami pemulihan dalam keluarga, kesehatan, keuangan, dan pelayanan. Mereka lahir baru, dibaptis, digembalakan, dimuridkan, dan tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin CG. Ibadah minggu sudah dilakukan secara rutin dengan disertai ibadah Eagle Kids. Sampai hari ini, satelit Purwokerto memiliki 13 CG. Target tahun 2022 ini, satelit Purwokerto akan bertumbuh menjadi gereja lokal fase pertama, sehingga menjadi bagian dalam penyelesaian visi 2030-300. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dukung terus perintisan gereja juga di regional Jawa Tengah dan DIY. Karena kita di dalam bagian menyelesaikan visi 2030-300 dan doa kita, iman kita di akhir tahun 2022 ini satelit Purwokerto menjadi gereja lokal fase yang pertama. Jadi minta dukungannya dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Sepanjang ibadah umum hari ini saya menyampaikan tema besar mengenai doa. Karena saya meyakini bahwa ketika seseorang berdoa pasti ada hal yang berbeda atau ada hal yang supranatural yang terjadi di dalam kehidupan kita dibandingkan ketika kita tidak berdoa. Dan di ibadah umum yang kedua ini saya beri judul mujizat dalam keluarga melalui doa. Dan demikian adalah menu firman Tuhan sepanjang hari ini. Dalam ibadah umum yang pertama tadi pagi saya menyampaikan mengenai umur panjang karena berdoa. Lalu umum yang kedua mujizat dalam keluarga melalui doa. Umum yang ketiga berbuah dalam masa sukar karena doa. Umum yang keempat kuasa doa yang lahir dari iman. Lalu umum 5 yang terakhir doa untuk meraih kemenangan. Bapak Ibu Saudara seringkali ketika kita berkonsultasi atau konseling dengan pemimpin, dengan full timer, pemimpin CG. Lalu di akhir nasihat itu kita diingatkan oleh orang di mana kita cari nasihat, jawaban seperti ini jangan lupa ya Bapak Ibu, jangan lupa berdoa. Jangan anggap enteng atau sepele, nasihat terakhir biasanya itu sudah menjadi closing di dalam nasihat, lalu diakhiri dengan nasihat untuk berdoa. Jangan anggap kuno, jangan anggap sesuatu, sudah tahu. Kalau kita sudah tahu, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita sudah berdoa? Kalau sudah berdoa, seberapa jauh atau seberapa tekun kita berdoa? Karena saya meyakini ada sesuatu yang berbeda, ada hal yang rohani, ada hal yang ajaib, ada hal yang supranatural terjadi ketika seseorang hidup di dalam gaya hidup yang demikian, yaitu gaya hidup untuk berdoa. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana mujizat itu tak perlu jauh-jauh. Mujizat itu bisa terjadi di dalam rumah kita, di dalam perkawinan kita, di dalam pernikahan kita.
mujizat tidak usah jauh-jauh cari kemana-mana. Di rumah kita Tuhan bisa lakukan mujizat ketika ditemukan salah satu atau beberapa orang anggota keluarga berdoa. Mari kita lihat sebuah kisah di dalam Alkitab kita, di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-19. Mari kita perhatikan kisah perjalanan daripada salah satu dari 3 nenek moyang bangsa Israel. Dan dalam Kejadian 25 dicatat kisah Ishak dan Ribka sebagai generasi kedua. Kalau kita pelajari Alkitab kita, ada 3 leluhur atau bapak nenek moyang daripada Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aneh sekali, meskipun Tuhan berjanji, Tuhan panggil Abraham menjadi bapak banyak bangsa, untuk berdiri sebuah bangsa yang besar, umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Tapi heran sekali, Abraham, Ishak, dan Yakub punya 3 problem yang sama. Yaitu sama-sama gak bisa punya anak atau kemandulan terjadi di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah pernikahan. Aneh Tuhan kita. Katanya dipanggil jadi bangsa yang besar. Katanya dipanggil untuk memiliki sebuah tempat lalu dijadikan umat pilihan Tuhan. Lalu lewat umat pilihan Tuhan itu rencana Tuhan mau diselesaikan. Tapi heran, maupun Abraham, Ishak maupun Yakub, problemnya sama semua. Mandul, 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 dan mandul. Kalau Tuhan mengizinkan tantangan di dalam hidup kita. Ada kemandulan, mungkin hari ini kita tidak berjumpa dengan kemandulan secara fisik. Ada juga mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang bergumul mengenai anak jasmani. Atau di dalam kemandulan yang lain. Padahal Tuhan berjanji mau pakai kita katanya. Tapi heran sekali Tuhan kok izinkan kemandulan terjadi di dalam hidup kita. Saya yakin di balik semua peristiwa, di dalam semua kejadian yang kita jumpai, bahkan himpitan dan masalah, saya yakin Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi jangan dulu bersungut-sungut, jangan dulu lepaskan janji Tuhan. Daud saking hati-hatinya pegang firman Tuhan, dia berkata begini, Tuhan, aku simpan janjimu dalam hatiku supaya aku jangan berdosa di hadapan Kau. Jadi kalau hari ini janji Tuhan, mimpi yang Tuhan berikan katanya the year of dreams and visions. Tapi seolah-olah masih jauh terjadi. Jangan lepaskan mimpi itu. Jangan lepaskan kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Daud sangat hati-hati, dia berkata, Tuhan, aku simpan janjimu dalam hatiku supaya aku jangan berdosa dalam perjalanannya pun menuju visi dan mimpi yang Tuhan mau genapi dalam hidup Daud. Daud harus menjumpai banyak hal yang menekan, menghimpit kehidupannya. Asalkan respon kita benar, mujizat itu bisa terjadi gak perlu jauh-jauh di dalam keluarga, dalam rumah tangga kita, di dalam pernikahan kita. Mari kita lihat ayat yang ke-19 dalam Kejadian 25 ayat yang ke-19. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun. Ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Dicatat ada angka 40 bagi orang Israel, Alkitab kita itu kan ditulis dalam sastra Ibrani. Setiap angka itu punya maknanya, angka 40 pun berbicara mengenai proses. Bapak Ibu Saudara, setiap proses di dalam level kehidupan kita perlu disikapi dengan cara yang tepat. Karena setiap fase itu ada tantangannya. Para ahli mencoba membagi hidup manusia itu. Kalau Musa berkata hidup manusia 70-80 tahun dibagi per 20 tahun. Dan kira-kira demikian pembagiannya usia 0 sampai 20 katanya adalah fase di mana manusia belajar. Sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah. Entah baik kita mengambil pendidikan secara formal ataupun informal. Tapi 0 sampai 20 adalah fase manusia belajar. Lalu usia 20 sampai 40 fase bertumbuh. Menemukan talentanya makin lama makin mahir, mengembangkan hidupnya. Lalu di usia 40-60 fase puncak. Makanya kan ada kata-kata yang berkata, ada perkataan demikian, life begin at 40 katanya. Karena memang 40-60 menjadi fase puncak dalam kehidupan perjalanan seorang, 40-60-80 katanya fase menikmati.
Para ahli mencoba membagi usia manusia ke 20 tahun, 20 tahun. Dan setiap fase ada tantangannya, setiap fase ada perjuangannya, setiap fase ada hal yang perlu dilakukan, dan setiap fase ada tekanan pressure-nya masing-masing. Saya yakin setiap fase pasti ada hikmat praktis yang perlu kita lakukan. Contoh di dalam fase belajar, ya betul-betul kita harus sungguh-sungguh belajar. Tapi di tengah-tengah fase itu, saya percaya setiap fase perlu dijalani, perlu dibangun dengan yang namanya doa. Termasuk Ishak hari ini di fase usia 40 tahun. Bagaimana dia meresponi tantangan di fase hidupnya. Setiap fase dalam hidup kita ada tantangannya, ada perjuangannya, responi dengan baik, minta hikmat Tuhan. Karena Alkitab juga berisi hikmat-hikmat praktis yang bisa kita lakukan. Tapi di tengah-tengah hikmat praktis itu, ada sikap yang benar, yaitu sikap berdoa. Berdoa berarti mengandalkan dia di dalam perjalanan hidup. Mari kita lihat apa yang Ishak lakukan. Di tengah-tengah kondisi pernikahannya, ayat 21 dikatakan demikian. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Setiap fase ada tantangannya. Setiap perjalanan kehidupan manusia, selalu kadang kita itu bisa di bawah, kadang kita bisa di atas. Oh kalau kita di bawah berarti Tuhan benci kita? Enggak. Enggak selalu ketika kita ada di lembah kehidupan Tuhan benci kita. Bukan. Tuhan itu tetap menyayangi kita, mengasihi kita. Mau di kita di lembah kehidupan, mau di puncak kehidupan. Tapi namanya hidup manusia. Ketika kita menjaga kesehatan fisik contohnya bisa saja kita sakit kan. Ketika kita jaga keuangan kita dalam bisnis kita, tetap saja bisnis kita tuh bisa kolaps. Kita membangun karir kita, tetap karir kita bisa stuck. Mungkin kita bisa juga dipecat atau karena pandemi 2 tahun lalu. Akhirnya kita kehilangan pekerjaan padahal kita sudah kerja dengan sungguh-sungguh. Namanya hidup manusia itu ya seperti itu, tidak ada kondisi ideal. Tapi apapun kondisi yang tidak ideal yang kita hadapi, selalu berdoa menjadi jalan keluar yang hebat. Dikatakan berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Memang ayatnya singkat ya Bapak Ibu Saudara, lalu ayat 21b Tuhan mengabulkan. Cepat banget, cepat sekali Tuhan mengabulkan. Ayat 21 belum selesai, Tuhan sudah mengabulkan. Tapi kalau kita teliti, Ishak berdoa itu 20 tahun. Ishak berdoa buat istrinya 20 tahun. Meskipun dalam Alkitab kita hanya 1 ayat belum selesai, berdoalah Ishak mengandunglah istrinya. Tapi 20 tahun. Dan saya yakin Ishak itu telah belajar kesalahan bapaknya. Abraham punya istri Sarah juga gak bisa punya anak. Sarah lalu menyerahkan Hagar budaknya. Supaya lewat Hagar itu Abraham bisa dapat keturunan. Di dalam perjalanan keluarganya Ishak telah belajar kesalahan Abraham papanya. Dia tidak mengulangi kesalahan bapaknya. Setiap generasi ada perjuangannya. Kalau generasi di atas kita melakukan hal yang salah, jangan ditiru. Jangan ngomong demikian Bapak Ibu Saudara. Ayah ibuku atau papa mamaku melakukan ini, ya aku ikutin aja. Padahal kita tahu itu salah. Kalau sudah tahu salah, jangan diterjang Bapak Ibu Saudara. Justru pelajaran yang berharga salah satunya adalah dari kesalahan orang lain. Jangan diikuti, jangan ditiru. Kalau kita pelajari Alkitab, Alkitab kita itu mencatat baik kegagalan maupun keberhasilan tokoh-tokoh Alkitab. Dulu waktu awal bertobat, saya sempat protes sama Tuhan. Saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan itu buat Alkitab, saya berlagak tahu lagi ngajari Tuhan. Kalau Tuhan buat Alkitab, dikasih contoh-contoh yang hebat-hebat. Jangan dikasih contoh-contoh kegagalan, kejatuhan. Waktu awal saya bertobat. Tapi setelah saya berjalan di dalam pertumbuhan rohani dan iman, saya menyadari justru saya senang Alkitab kita mencatat keberhasilan, mencatat kegagalan daripada tokoh-tokoh Alkitab. Keberhasilannya kita ikuti prinsipnya, kegagalannya jadi pelajaran berharga, jangan diikuti. Demikian juga kalau hari ini kita punya orang tua atau punya siapapun yang lebih senior di atas kita melakukan kesalahan atau kegagalan, pelajari itu, jangan jatuh di lubang yang sama. Dan Ishak belajar. Dia tidak ambil jalan pintas, dia tidak ambil jalan shortcut,
memberikan atau mengambil budaknya meskipun Ishak pun orang kaya. Dan di zaman itu Bapak Ibu Saudara lumrah, kalau seorang istri tak bisa punya anak, budaknya diberikan. Dan anak yang dilahirkan akan menjadi milik daripada tuannya. Di zaman itu lumrah. Tapi Ishak mengambil keputusan yang berbeda. Dikatakan berdoalah Ishak kepada Tuhan. Saya dorong jemaat Tuhan, Anda bisa menemukan mujizat ketika Anda berdoa di rumah. Mujizat itu tidak perlu jauh-jauh cari kemana. Ya di gereja ini saya juga percaya mujizat terjadi. Di CG kita juga terjadi mujizat. Atau dimanapun juga Tuhan bisa lakukan mujizat. Tapi di rumah kita, di keluarga kita, di pernikahan kita. Asal ada orang yang tahu prinsip ini dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan bisa lakukan mujizat itu. Seringkali orang Kristen berpikir hal yang rohani itu adalah bagian wanita. Bagian istri. Termasuk hal doa. Padahal salah besar loh Bapak Ibu Saudara. Alkitab kita mengajar pria harus berdoa, wanita pun harus berdoa. Bahkan pria seharusnya jadi pemimpin, jadi imam. Pemimpin rohani di keluarga, di rumahnya. Orang Yahudi punya kebiasaan. Bahkan ketika makan, si laki-laki atau si pria atau si suami itu akan memimpin. Di meja makan itu, dia memimpin berdoa dan dia akan menceritakan perkara-perkara yang Tuhan lakukan di zaman-zaman lampau. Seorang laki-laki yang berbicara, Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin kalau pria-pria, suami-suami bangkit, berdoa. Lihat mujizat terjadi hal yang luar biasa di rumah kita, di pernikahan kita, di keluarga kita. Saya juga adalah orang yang suka hal-hal praktis, hikmat praktis. Tapi saya menyadari, sepraktis-praktisnya hal yang perlu kita lakukan. Jangan meninggalkan dimensi yang namanya dimensi doa. Bahkan di dalam Mazmur 128 pun nyanyian ziarah. Ketika seorang laki-laki takut akan Tuhan. Istrinya diberkati, anak-anaknya diberkati. Bahkan engkau akan melihat kebahagiaan dari anak-anakmu. Berarti generasi 2 dan 3. Ketika seorang laki-laki bangkit, ketika seorang pria berdoa. Dan dikatakan Ishak berdoa sebab istrinya mandul. Saya meyakini tidak ada hal perkara yang sulit dan sukar atau perkara yang mustahil kalau suami istri sepakat di dalam doa. Apalagi kalau hari ini pasangan kita takut akan Tuhan, kita bersyukur. Apalagi sama-sama beribadah, sama-sama ke gereja Mawar Sharon, bersyukur. Tidak ada sesuatu perkara sukar atau sulit ketika suami istri berdoa bersama-sama. Tapi kalau pasangannya belum kenal Tuhan, pasangannya hari ini belum percaya Tuhan, jangan dicereweti Bapak Ibu. Didoakan, dilayani, tunjukkan teladan yang baik. Lewat perkataan, tindakan kita, layani pasangan kita. Satu saat orang itu pun, pasangan kita pun berubah. Dalam Alkitab kita diajarkan bahkan ketika para wanita berhadapan dengan para pria atau suami yang tidak takut akan Tuhan. Ketika para wanita mengenakan perhiasan, bukan perhiasan lahiriah dikatakan, tapi perhiasan batiniah, yaitu roh yang lemah lembut. Dikatakan di dalam Alkitab kita, suaminya bisa dimenangkan tanpa perkataan. Jadi kita yakin sekali bahkan ketika pasangan kita pun belum takut akan Tuhan. Kita doakan, tunjukkan teladan, layani pasangan kita. Satu saat Tuhan pun jamah dan buka hatinya. Tapi kalau hari ini pasangan kita takut akan Tuhan, sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan di dalam pertumbuhan iman kita. Sepakat tidak ada perkara yang mustahil. Saya jadi teringat satu ayat Matius 18 ayat 19 sampai 20. Matius 18 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini konteks ayat ini. Ketika ada orang yang gak mau dinasehati, lalu dinasehati dulu 4 mata, gak mau. Lalu dipanggil saksi, lalu gak mau juga, ya sudah dilepas. Didoakan gitu dilepas.
itu pun dijawab. Saya yakin ini pun juga berbicara mengenai ketika ada orang-orang yang sepakat di dalam berdoa, termasuk di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita, dalam pernikahan kita. Dikatakan ayat 19, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dan gak main-main Ishak berdoa 20 tahun. Jadi kalau kita dengar nasihat soal doa, pertanyaan yang pertama, sudahkah kita berdoa? Jawaban mungkin kita berkata, sudah Pastor Bernard. Yang kedua, berapa lama atau berapa tekun kita berdoa? Ishak berdoa buat istrinya 20 tahun. Abraham menunggu janji anak diberikan 25 tahun. Daud diurapi jadi raja umur 17 tahun, tapi baru usia 30 tahun, berarti 13 tahun. Baru dia jadi raja atas Israel. Ada perjalanan yang cukup panjang. Saya juga merenung, saya berpikir kenapa sih Tuhan gak jawab langsung. Minimal ada 3 hasil perenungan ketika saya merenung kenapa Tuhan gak jawab langsung. Yang pertama supaya kita bisa mengenali motivasi hati kita. Kalau Tuhan gak jawab-jawab, pakai waktu itu untuk kita mengenali motivasi kita. Apakah yang kita minta itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita? Atau yang kita minta itu kita merindukan supaya kita bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam masa penantian jawaban doa yang pertama, kenali motivasi hati kita. Yang kedua, memperdalam apresiasi ucapan syukur atas jawaban doa. Lalu yang ketiga, menggunakan jawaban doa dengan bijaksana. Karena sesuatu yang gampang diperoleh easy come, easy go. Sesuatu itu mudah dilepas kalau sesuatu mudah kita terima. Jadi kalau Tuhan izinkan terjadi, ada waktu yang cukup panjang, bertekun saja, Tuhan sedang latih kita. Karena belum tentu jawaban yang spontan itu yang terbaik. Saya pernah diminta untuk mendoakan seorang ibu yang sudah kritis, keluarga sudah berkumpul, dipikirnya saya pendeta dipanggil untuk memperlancar begitu ya, dipanggil Tuhan lah. Jadi pendeta pencabut nyawa begitu. Di tengah-tengah ICU itu dikerumuni oleh keluarga. Belum sempat saya doakan, saya cuma berkata Tuhan, tante Tuhan Yesus mengasihi tante, tiba-tiba wanita ini bangun. Padahal sudah kritis selama seminggu. Keluarga sudah pasrah. Langsung mujizat terjadi, langsung disembuhkan, instan, spontan. Belum kenal Tuhan, belum percaya Tuhan Yesus. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, kira-kira ketika saya tantang terima keselamatan, terima Tuhan Yesus enggak? Ini ibu. Spontan loh mujizatnya. Langsung dijawab Tuhan. Terima enggak? Dengan sedih hati saya berkata, tetap tidak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi siapa bilang kalau doa langsung dijawab, pasti saya akan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ada yang pernah janji gitu Bapak Ibu Saudara? Tuhan kalau engkau menjawab doaku, entah soal apapun, aku pasti melayani, aku pasti sungguh-sungguh. Belum tentu. Dalam Alkitab kita dicatat beberapa contoh, bahkan banyak contoh dalam Alkitab kita. Orang yang dijawab doanya mengalami mujizat, mengalami pertolongan yang hebat-hebat, yang spektakuler. Pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Jadi kalau hari ini doa kita belum dijawab, bertekun saja. Ada proses tersendiri dalam hati kita. Kenali motivasi hati kita. Lalu nanti setelah doa dijawab, memperdalam apresiasi kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kita menggunakan jawaban doa itu dengan bijaksana. Tadi pagi saya cerita ada seorang raja namanya Hizkia. Nabi Yesaya sudah kasih tahu pesan Tuhan, kamu akan mati, gak akan pernah sembuh. Nabi yang ngomong, Yesaya itu salah satu nabi besar dalam Alkitab kita. Bukan nabi berbadan besar, tapi catatannya cukup panjang. Ini nabi gak main-main nyampaikan pesan Tuhan, Raja Hizkia kamu pasti mati. Karena demikianlah firman Tuhan. Tapi Hizkia memalingkan wajahnya ke tembok dan dia berdoa, Tuhan kasih umur panjang 15 tahun. Tuhan itu mendengar doa kita. Tapi setelah dijawab doanya, dikatakan di dalam kitab Tawarik, dia menjadi tinggi hati dan tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini kita bergumul, menantikan jawaban doa, lalu kita buat janji sama Tuhan.
Lebih baik gak usah buat-buat janji yang demikian. Lebih baik hari ini meskipun terobosan mimpi, visi belum digenapi, pergumulan masih ada. Lebih baik kita ambil keputusan Tuhan. Aku mau mengasihi Engkau, aku mau mencintai Tuhan. Aku mau melayani keluargaku, aku mau melayani lewat gereja. Aku mau jadi pemimpin connect group. Aku lakukan dulu. Entah Tuhan jawab doanya kapan. Kita gak tahu, kita serahkan kedaulatannya kepada Tuhan. Tapi hari ini sampai jawaban doa itu bahkan dijawab pun, kita tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani. Itu yang baru luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena belum tentu ketika Tuhan menjawab doa, lalu hati kita tetap sungguh-sungguh takut dan gentar akan Tuhan. Ayat 21, berdoalah Ishak, lalu mengandunglah istrinya 20 tahun. Saya tidak tahu berapa lama proses yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi izinkan Tuhan menuntun kita demikian. Kalau kita lupa berdoa, jarang-jarang berdoa, berdoalah lebih sering lagi. Kalau kita sudah rajin berdoa, teruslah berdoa Bapak Ibu Saudara. Karena ada hal yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kita. Apalagi the year of dreams and visions ini. Saya yakin Tuhan itu akan membawa kita melihat penggenapan visi dan mimpi yang luar biasa. Tapi dibutuhkan orang-orang yang berdoa. Dan mujizat itu tidak perlu dicari jauh-jauh kemana. Di rumah tangga kita, di keluarga kita. Tuhan menjawab doa kita. Kita kembali ayat 22. Mari kembali kepada perikop tadi. Dalam Kejadian 25 kita perhatikan ayat yang ke-22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ini suami istri memang hebat. Ishak berdoa, dijawab, istrinya mengandung punya anak. Lalu ketika istrinya itu Ribka juga ketika dia tahu dia hamil, lalu kandungannya entah kenapa mungkin ada bermasalah. Lalu kembali Alkitab kita mencatat ia pergi meminta petunjuk Tuhan. Dalam pengertian lain Ribka pun juga berdoa. Ini suaminya berdoa, istrinya berdoa. Cocok ini klop. Kalau hari ini baru satu saja suaminya berdoa, istrinya tidak. Istrinya harus rajin berdoa. Kalau istrinya saja, suaminya harus rajin berdoa. Biar kita menjadi pasangan yang seimbang, yang sepadan. Karena kondisi manusia pasti tak ideal. Selalu saja ada problem. Petunjuk siapa yang kita cari, itu menentukan jawaban. Petunjuk siapa yang kita terima, itu menentukan langkah hidup kita berikutnya. Padahal ini jawaban doa loh Bapak Ibu Saudara. Tetap saja kehamilannya ada problem. Satu saat ada jemaat sudah bergumul cukup lama mengenai anak. Lalu sekian tahun kemudian Tuhan jawab dikasih bayi kembar. Tapi ada satu kondisi sehingga anaknya harus dilahirkan secara prematur. Umur 7 bulan. Anak yang pertama jantungnya belum sempurna. Ketika dilahirkan prematur akhirnya meninggal. Lalu anak yang kedua beberapa jam setelah itu meninggal dunia. Pasangan suami ini, istri ini merasa Tuhan itu kok istilah sekarang PHP ya. Ngasih pengharapan palsu. Kasih-kasih anak Tuhan sendiri yang ngambil. Tapi istri ini mencoba menanggapi dengan baik. Meskipun agak gak terima, agak protes. Bukan agak sih sebenarnya protes kepada Tuhan. Tapi akhirnya dia menata ulang pengharapan imannya kepada Tuhan. Konsultasi dengan dokter dan lain sebagainya. Akhirnya Tuhan izinkan anak yang ketiga berarti. Akhirnya bertumbuh hari ini menjadi anak yang betul-betul dipakai Tuhan juga. Cinta Tuhan juga. Kadang loh Bapak Ibu Saudara perjalanan hidup kita. Kadang-kadang jawaban doa. Kadang-kadang jalannya juga gak mulus. Sama seperti Ribka alami. Bergumul lama 20 tahun, dijawab. Ada problem di dalam kandungannya. Tapi kembali ini suami istri ini punya sikap, punya gaya hidup yang mau berdoa. Ribka pun bertanya petunjuk Tuhan. Jadi seringkali dalam jawaban doa, kadangkala Tuhan menjawab mungkin jalannya tetap tidak mulus.
Tetapi tetap hati kita nggak boleh bersungut-sungut. Tetap ada perjuangannya. Tapi di balik itu Tuhan itu nggak pernah ninggalkan kita. Lalu dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan menjawab. Ayat 23 firman Tuhan kepadanya. 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Meskipun ada problem setelah Tuhan jawab doanya. Tapi kembali kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan itu pasti jawab. Tuhan memberikan pengertian. Anak yang lebih muda, anak yang satu akan lebih kuat daripada anak yang satunya. Dalam Alkitab ditulis beberapa kali ya. Anak yang bungsu itu Tuhan pakai. Contoh misalnya, ingat Bapak Ibu Saudara, anaknya Adam itu ada yang namanya Kain dan Habil. Seolah-olah Habil yang ketika persembahannya diterima oleh Tuhan. Kejadian 4 ayat 1. Lalu ada anak Yehuda, Peres dan Serah. Anak yang kedua yang dipakai Tuhan. Anak Yusuf, ada Efraim dan Manasye. Dalam Kejadian 48, berulang kali beberapa kejadian peristiwa. Kenapa anak yang bungsu yang dipakai Tuhan? Kalau gitu, Bapak Ibu Saudara jemaat yang anak sulung berarti, aduh saya ini kok tidak dipakai Tuhan ya. Jangan ambil kesimpulan cepat-cepat. Tuhan mau pakai anak sulung, anak bungsu. Tuhan pakai setiap orang-orang yang takut akan Dia. Yang percaya katakan amin, amin. Jadi kalau Anda pun anak sulung, Tuhan tetap pakai kok. Tapi memang di zaman itu, anak sulung itu yang pasti diutamakan. Ya sampai sekarang pun juga anak sulung yang kadang-kadang lebih dibanggakan daripada anak yang bungsu. Di zaman itu pula, anak sulung itu mendapat double portion atau 2/3 daripada warisan. Anak yang lain 1/3. Tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa boleh budaya orang percaya kayak begitu. Tapi Tuhan bisa pakai, mau anak kedua, anak ketiga, Tuhan pun bisa pakai. Siapapun yang sebetulnya hatinya yang mau dipakai Dia. Berapapun urutan kita sebagai anak di keluarga, di rumah tangga kita. Tuhan bisa pakai kita. Saya aja anak ketiga Bapak Ibu Saudara dari 4 bersaudara. Kalau menurut dunia anak satu, anak yang paling hebat. Nah kalau Anda anak pertama, menjadi kebanggaan keluarga. Anak yang baru pertama kali dilahirkan karena betul-betul ambil tanggung jawab itu dengan baik. Jangan kalah dengan adik-adik kita. Tapi kalau kita bukan anak pertama, Tuhan pun bisa pakai anak bungsu. Karena di dalam Alkitab kita pun dicatat demikian. Pokoknya yang pasti mau anak urutan keberapa, Tuhan bisa pakai. Tapi Alkitab kita mencatat berulang kali tadi beberapa anak-anak yang kedua yang Tuhan pakai. Lebih hebat daripada anak pertama untuk menunjukkan bahwa Tuhan bisa pakai